Shalom, selamat pagi. Biarlah pagi ini setiap kita boleh menikmati anugerah Allah yang sempurna dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Marta Ulina Nababan bersama suami Yosefer, secara bergantian kami akan mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 41 dengan tema motivasi dalam memberi. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Kalau pagi ini kami boleh bangun, semua pun karena anugerah-Mu. Biarlah sebelum kami mengawali aktivitas hari ini, kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh memberikan kami kekuatan, mengajar kami dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Markus 12 ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, dari bacaan tadi kita mau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana posisi Yesus duduk di bait suci saat itu? Yesus duduk menghadap peti persembahan. Lalu apa yang dilakukan Yesus di depan peti persembahan itu? Menurut pembacaan kita hari ini, Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan di bait Allah. Siapa yang memberikan persembahan dalam jumlah banyak? Ada dua kategori orang yang memberikan persembahan saat itu. Yang pertama adalah orang-orang kaya yang memberikan dalam jumlah besar, dan ada seorang janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser, mata uang terkecil saat itu. Pembacaan ayat renungan kita hari ini cukup menarik sebetulnya, karena menceritakan bagaimana Yesus yang sedang berada di bait Allah, ternyata juga memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang menarik perhatian Yesus dari aktivitas memberikan persembahan ini? Jumlah uangnya kah? Atau motivasi si pemberi? Tentu saja jika kita melihat keseluruhan teks dari Markus 12 ayat 41 sampai 44, kita akan mendapati dengan jelas bahwa jumlah uang yang banyak tidaklah menjadi sesuatu yang menarik perhatian Yesus. Karena akhir dari cerita ini justru seorang janda miskin yang hanya memberi 2 peserlah yang mendapat pujian dari Yesus. Mengapa demikian? Karena orang-orang kaya memberikan dari kelimpahan yang mereka miliki, sementara janda miskin ini memberikan dari kekurangannya, dari seluruh yang dia miliki. Itu berarti jelas bahwa yang menarik perhatian Yesus bukanlah jumlah pemberian, tapi motivasi dan hati si pemberi di balik pemberian itu sendiri. Yes. Si janda miskin memberikan semua yang dia miliki, padahal dia bisa menyimpannya 1 peser untuk hidupnya dan 1 peser lagi untuk persembahan. Tetapi ia mengambil keputusan untuk memberikan seluruh yang dia miliki untuk Tuhan. Dari sinilah kita dapat melihat motivasi dan hati si janda miskin yang percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Dia yakin ketika dia memberikan seluruhnya, Allah yang adalah pelindung para janda seperti yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-6 akan memelihara hidupnya dengan sempurna. Dan hati yang penuh iman seperti ini rasa-rasanya sulit kita temui di dalam orang-orang kaya yang memberikan dalam kelimpahan di kisah ini. Tepat sekali. Itu mengapa soal memberikan persembahan ini begitu menarik perhatian Yesus. Dari sini kita belajar
bahwa ternyata motivasi dan sikap hati dalam memberi jauh lebih penting daripada pemberian itu sendiri. Ketika motivasi kita dan sikap hati kita benar, maka pemberian kita pun akan benar dalam segala hal. Nah, setelah kita mendengarkan renungan hari ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja sesuai dengan tema kita hari ini, motivasi kita dalam memberi haruslah motivasi yang benar. Pemberian kita kepada Allah dalam bentuk apapun tidak boleh dengan motivasi seperti sebuah investasi. Misalnya, kalau saya memberi 50.000, saya berharap Allah akan mengembalikan 30, 60, atau 100 kali lipat. Karena sebesar apapun yang kita beri, tidak dapat menandingi pemberian Allah yang terbesar dan terbaik bagi kita, yaitu anaknya yang menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Biarlah pemberian kita hanya dilandasi oleh dua hal saja. Yang pertama, ungkapan syukur kita atas semua berkat yang sudah Tuhan beri, dan ungkapan iman kita yang sepenuhnya percaya Allah sanggup memelihara kita dengan sempurna. Providensia Allah. Amin. Biarlah setiap kita melakukannya dengan setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau pagi ini kami disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami agar di dalam kami memberi, apapun yang kami beri, biarlah kami miliki motivasi yang benar, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.